Oke, kita di sini bahas sebenarnya adalah teori perilaku menyimpang di masyarakat. Tetapi sekilas kita bahas sedikit perilaku menyimpang, ya. Perilaku menyimpang itu ingat aja, menyimpang berarti dia menyamping gitu ya, tidak pas gitu. Berarti tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Selamat malam semuanya ya. Selamat datang semuanya. Masih 4 orang ya. Oke. Perilaku menyimpang di dalam masyarakat berarti dia tindakan yang tidak sesuai. Ini dia tidak sesuai dengan nilai dan norma. Karena dikatakan nilai dan norma sosial wajib dipatuhi oleh semua warga masyarakat. Oke, kita lihat dulu sekilas bentuk-bentuk perilaku yang menyamping. Ya. Oke, berdasarkan jumlah pelakunya, perilaku menyimpang dapat digolongkan menjadi penyimpangan individual. Oke, kalau individual itu contohnya apa dikatakan individual? Individual itu sendiri atau kelompok? Individual itu sendiri atau kelompok? Sendiri. Oke, individual deviation ya, deviation. Yang kedua disebut penyimpangan kolektif yaitu group deviation. Oke, saya mau tanya dulu. Siapa yang bisa kasih jawaban? Contoh perilaku menyimpang yang individual apa? Yang individual. Yang individual. Oke, bolos sekolah. Terus yang sendiri berarti ya? Yang sendiri apa aja itu? Ayo, satu-satu kasih contoh. Sendiri. Kan banyak tuh contohnya. Selamat malam. Ayo, kasih contoh bentuk perilaku menyimpang yang dilakukan oleh individual. Satu lagi, ayo. Oke. Kalau kelompok apa aja, ayo? Kelompok. Oke, pergaulan bebas. Terus? Main judi. Main judi bisa nggak sendiri? Bisa nggak main judi sendiri? Nah, tawuran. Seperti yang sering dilakukan oleh Mbak Sri Muji. Makanya Mbak Sri itu mengerti ya. Tawuran itu sering dilakukan Mbak Sri ketika sekolah ya. Oke, main judi, berjudi. Bisa sendiri main judi? Dengan siapa? Makanya kalau yang main judi itu dilakukan oleh kelompok. Ya. Oke, main togel. Itu sendiri ya? Kalau main togel sendiri, itu orang gila ya. Nah. Terus kalau kejahatan berencana juga ya termasuk kelompok ya. Sudah tahu kalau kelompok berarti rame-rame. Kalau sendiri ya yang suka kalau sendiri yaitu contohnya adalah bunuh diri ya. Nah, kecuali bunuh diri rame-rame. Mau coba? Silahkan nanti. Kalau mau coba silahkan berlima juga nggak masalah ya. Nah, oke, kita lanjut ya. Tidak ada orang lain yang ikut melakukan tindakan yang melanggar nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Penyimpangan individual disebabkan karena kelainan jiwa seseorang. Oke.
Ingat tadi karena kelainan jiwa seseorang. Atau karena perilaku jahat. Yang jahat siapa di sini? Yang jahat siapa? Pasti tahu nih jawabannya. Oke. Ingat, penyimpangan dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pembandel. Apabila tidak mau tunduk kepada nasihat orang untuk mengubah pendiriannya. Saya kira ini paham ya. Yang kedua, pembangkang. Siapa di sini pembangkang? Saya. Ada yang lain lagi nggak? Apabila tidak mau tunduk kepada peringatan orang yang berwenang di lingkungannya. Yang ketiga, pelanggar. Apabila melanggar norma umum masyarakat yang berlaku. Oke, contoh melanggar norma umum di dalam masyarakat. Sebutkan satu. Contoh yang melanggar norma umum masyarakat. Banyak itu. Nah, ya, membuang sampah terus apa? Apa namanya itu? Kumpul kebo. Terus kan kemarin sudah saya kasih tahu kan kumpul kebo itu apa. Terus ya banyak ya dan kawan-kawannya. Penjahat ya. Apabila mengabaikan norma-norma umum yang berlaku di masyarakat sehingga menimbulkan kerugian harta benda atau jiwa kepada pihak lain. Ingat, menimbulkan kerugian harta benda. Contohnya apa? Nah, contohnya apa? Korupsi ya. Oke. Mbak Siti Widiawati ngerti ya? Nah, nampak sekali sering korupsi. Oke, bagus ya semuanya memberikan tanggapannya. Itulah sekilas tentang perilaku yang menyamping ya. Artinya dia melanggar nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat itu tersebut gitu. Oke. Ingat tadi ada kemarin perilaku menyimpang yang primer. Kalau primer dia dilakukan sesekali. Kalau yang primer tadi gimana? Primer dilakukan sesekali. Terus selamat malam. Terus dia dilakukan masih dapat ditoleransi. Contohnya apa? Apa yang masih dapat ditoleransi? Seorang ayah menjual apa? Jadi menjual boneka. Terus apa lagi? Ibu yang menjadi sopir angkot. Itulah perilaku menyimpang primer. Oke. Terus terlambat. Terlambat boleh. Tadi siapa yang terlambat? Iya, benar. Siapa yang terlambat tadi? Ayo. Oke. Jadi kalau terlambat, kalau sekali masih primer atau sekunder? Kalau terlambat. Selamat malam, selamat datang. Assalamualaikum juga. Primer. Oke, kalau Mbak Siti Widiawati terlambat berulang kali. Kalau Mbak Siti Widiawati terlambat berulang kali, 10 kali ya. Itu primer atau sekunder? Sekunder. Berarti kalau terlambat sekali itu namanya primer, kalau berulang kali itu sekunder. Kalau sulit, kalau tiap hari terlambat masih bisa ditoleransi enggak? Sulit kan? Sulit ditoleransi. Kalau yang apa tadi ya? Kalau yang
sekali ya bisa dimaafkan gitu. Nah, gampang dimaafkan, masih dapat ditoleransi. Oke. Bisa ya? Ada pertanyaan nggak? Ya, selamat malam. Ada pertanyaan? Oke. Kita lanjut ya. Sedangkan penyimpangan kolektif, ingat tadi kolektif. Kolektif berarti secara kelompok. Nah, penyimpangan yang dilakukan oleh sekelompok warga masyarakat secara bersama-sama. Nah, gitu ya. Terjadilah nanti gini dia. Terdapat pula penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder. Kalau primer ini ingat ini tadi. Primer digunakan untuk menyebut perilaku aneh, tidak untuk tidak untuk pertama kalinya. Tindakan tersebut dianggap wajar oleh pelakunya. Ini tadi masih dapat ditoleransi, masih wajar. Sedangkan kalau sekunder dia tidak wajar. Oleh karena itu, ada nanti dia teori labeling. Oke. Proses tersebut dijelaskan oleh Edwin M. Lemert melalui teori labeling. Label itu artinya apa? Bisa saya tahu nggak artinya itu apa label? Yo, cap. Oke. Saya mau ngasih tahu, saya mau memberikan cap kepada orang yang malas. Capnya apa saya buat? Si pemalas contohnya. Terus kalau kita pernah nggak orang ketika kita masih SD sering dicap dengan julukan-julukan yang negatif? Selamat malam. Pernah nggak kita dijuluki dengan yang negatif? Contohnya apa? Si pencuri, karena dia sering mencuri. Itulah yang dikatakan dengan teori labeling. Nah, oke. Ingat, kalau contohnya si baik hati itu labeling nggak? Iya, tetapi yang dimaksud di sini tidak. Labeling yang dimaksud oleh Edwin M. Lemert ini adalah yang mengatakan yang negatif. Iya, itu labeling positif. Tetapi yang dikatakan oleh Edwin M. Lemert ini adalah teori labeling yang negatif. Contohnya si pencuri, si terlambat, si gila gitu ya. Nah, si kurang asam gitu ya. Nah, karena dia kurang asamnya. Itulah yang dikatakan dengan teori labeling. Oke. Teori penyimpangan sosial. Nah, si tukang nangis juga boleh ya. Si anak mami juga. Oke. Oke, bisa ya. Itulah yang dikatakan dengan teori labeling. Ingat, teori labeling itu dia negatif. Sebentar ya. Saya tinggal dulu 2 menit.
Oke, bisa ya? Saya sudah kembali. Oke, teori penyampingan sosial. Oh, penyimpangan ya. Teori penyimpangan sosial. Yang pertama ada dia teori biologis. Halo, saya sudah kembali. Masih dengar kan? Oke, yang pertama dia adalah teori biologis. Ini diperkenalkan oleh Mas Bruce J. Cohen tahun 1992. Sudah lahir belum tahun 1992? Sudah ya. Nah, rata-rata kan Mbak dan Masnya kan lahir tahun 45. Oke. Tahun 1992. Di antara ahli pendukung teori biologis antara lain Lombroso dan Kretschmer, ya. Oke. Menurut ini dia juga didukung oleh Lombroso dan Kretschmer. Menurut teori ini, beberapa tipe tubuh tertentu lebih cenderung melakukan perilaku menyimpang dibanding tipe-tipe tubuh lainnya. Secara umum, tubuh manusia dibedakan menjadi 3 tipe. Yang pertama, endomorph, bundar, halus, gemuk. Bayangkan dia sendiri ya tubuhnya ya. Nah. Oke. Teori biologis. Yang kedua ada dia mesomorph. Berotot atau atletis. Dan ektomorph. Tipis dan kurus. Oke. Saya mau tanya. Pernah nggak lihat laki-laki yang berpenampilan feminim seperti perempuan? Pernah nggak lihat? Ada. Itulah dia berarti tubuhnya bagaimana? Laki-laki yang feminim itu berotot atau kurus? Tipis kurus. Berotot atau tipis kurus? Laki-laki yang feminim. Biasanya kurus. Jadi, lihat di sini contohnya. Oke. Bisa ya? Lihat ini contohnya. Bahkan hasil terbaru para ahli teori ini menemukan adanya kecenderungan perilaku menyimpang yang berkaitan dengan struktur kromosom Y ganda yang dimiliki seseorang. Menurutnya kurang lebih dari 1 di antara 1000 orang lelaki yang memiliki kromosom semacam ini akan melakukan perilaku menyimpang. Selamat malam. Oke, contohnya, mengapa dikatakan laki-laki yang feminim akan melakukan yang
Yang ectomorph, yaitu tipis kurus, bukan cenderung ya, bisa jadi melakukan perilaku menyimpang. Sama, wanita tomboy juga sama. Berarti dia, wanita tomboy itu bisa jadi dia berotot ataupun atletis. Ataupun, ya tergantung gitu. Biasanya kalau preman itu, orang gemuk atau kurus? Nah, tergantung yang digantung ya. Gemuk. Saya gemuk, tapi saya nggak preman, gitu ya. Nah, tergantung. Tetapi itu makanya dikatakan biasanya atau kecenderungan. Tetapi ingat, orang yang kurus itu atau laki-laki yang tipis kurus biasanya akan feminim dan lemah gemulai. Bukan saya bilang pasti ya, biasanya. Dan itu bisa akan menyebabkan perilaku yang menyamping. Mengapa? Karena mereka akan bersifat seperti perempuan. Karena mereka menganggap dirinya adalah kurus, tipis, lemah, lunglai, gemulai, dan kawan-kawannya. Itulah dia teori biologis. Nah, iya, benar sekali ya. Oke, itulah dia teori biologis. Berarti dia biologis berarti karena keturunan. Gitu. Nah, sudah. Ada yang mau ditanya? Ingat tadi, endomorf, mesomorf, dan ektomorf. Kita lanjut ya. Oke, yang kedua, teori pemberian cap atau labeling. Tadi sebenarnya sudah saya singgung ini sedikit ya. Oke, silakan ditanya. Ayo, silakan ditanya. Sebelum pertanyaan kita lanjut ya. Teori pemberian cap atau labeling ini dipelopori oleh Edwin M. Lemert. Teori ini berpendapat bahwa penyimpangan lahir karena adanya batasan atau suatu perbuatan yang disebut perbuatan menyimpang. Karena kita membuat perbuatan yang menyimpang, maka kita akan mendapatkan cap ataupun label. Oke, kalau oke. Udah ya? Oke, kita lanjut ya. Umumnya, ingat ini. Orang yang dicap sebagai penyimpang akan diberhentikan dari pekerjaannya. Dikucilkan dari kelompok. Bisa ya? Nah. Pemberian cap menyimpang akan memberikan kesan orang lain serta dirinya sendiri bahwa dia adalah penyimpang. Sehingga cap tersebut merupakan awal perjalanan hidup yang terus-menerus menyimpang tanpa akhir. Oke. Bisa ya? Oke, ada lagi teman saya dulu dicap si siapa ya? Si pencuri ada, si pemalas ada. Ya banyak ya. Itulah teori pemberian cap. Saya bisa tahu ada yang pernah di sini dicap atau dibully. Apa capnya?
Itulah pemberian cap atau labeling yang dipelopori oleh Mbak Amelia. Apa capnya? Jangan bilang si cantik manis ya. Ayo, apa Mbak Amelia? Oke, iya. Cengeng boleh. Saya pernah dikatakan si pencontek karena tiap kerjaan PR selalu mencontek. Nah, gitu ya. Oke, teori sosialisasi. Teori sosialisasi. Teori ini menyebutkan bahwa ada norma, inti, dan nilai-nilai tertentu yang disepakati oleh seluruh anggota masyarakat atau warga masyarakat ini ya. Nah. Oke, seluruh perilaku warga masyarakat, baik yang patuh maupun yang menyimpang, dikendalikan oleh nilai yang dihayati oleh norma yang berlaku. Ingat ini. Jadi, teori sosialisasi ini, kalau dikatakan dia sosialisasi itu apa? Proses mempelajari nilai dan norma di dalam masyarakat. Bisa ya? Oke. Jadi, kalau nilai dan norma itu kan nilai. Kita lihat ini nilai. Apa itu nilai? Nilai itu adalah sesuatu yang berharga, berguna, bermanfaat. Oke. Kalau dikatakan nilai, ini adalah segala sesuatu yang berharga ataupun berguna, bermanfaat. Sedangkan norma adalah, apa itu norma? Apa norma? Ada yang bisa nggak? Nilai, sesuatu yang berharga dan penting. Sedangkan norma adalah segala sesuatu yang, bukan segala, aturan berperilaku dalam masyarakat. Iya, itu dia ya. Yang memiliki sanksi. Yang memiliki sanksi. Apa itu sanksi? Sanksi itu apa? Aku sanksi padamu kalau kamu tidak mencintaiku. Sanksi itu apa? Hukuman. Bukan sanksi ragu ya. Hukuman. Banyak hukumannya, yaitu dikucilkan. Dan lain-lain. Oke, sudah? Ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak ada ya, kita lanjut. Oke, yang keempat. Teori transmisi budaya. Ya, teori transmisi budaya. Teori transmisi budaya merupakan perkembangan lebih jauh dari teori sosialisasi. Sebelumnya ini kita masuk dulu. Berarti ingat, sebelum masuk ke sana ya, ini intinya. Dalam proses sosialisasi, biasanya seseorang menghayati nilai-nilai dari orang-orang yang dianggapnya cocok. Bila sebagian besar teman atau orang yang dianggap cocok adalah penyimpang, maka orang tersebut cenderung menjadi penyimpang pula.
Maka perilaku menyimpang ini disebabkan oleh dua faktor, ya. Nah, kita lihat ini faktor penyebab perilaku menyimpang. Faktor penyebab perilaku menyimpang. Yang pertama adalah sosialisasi yang tidak sempurna. Ingat ini ya. Nah, sosialisasi yang tidak sempurna ini contohnya adalah anak yang dimanja. Siapa di sini yang dimanja? Kalau anak laki-laki dimanja, ya kan? Terus sampai dia SMA masih minum ASI. Terus dia sampai SMA dibelikan mobil-mobilan bagi yang perempuan, terus bagi yang laki-laki dibelikan boneka. Terus apa lagi ya? Ya itulah dan kawan-kawan. Apa yang akan terjadi kepadanya? Ada yang bisa jawab? Seorang laki-laki sampai SMA masih minum ASI, terus dia dibelikan ibunya boneka. Apa yang akan terjadi? Oke, bisa jadi ya. Nah, sosialisasi subkebudayaan. Ini dia karena apa? Contohnya karena pengaruh lingkungan. Iya, itu benar ya. Oke, jadi pengaruh lingkungan ini juga sangat berpengaruh terhadap sosialisasi. Kalau kita bergaul dengan tukang judi, tahu judi? Jual diri. Maka kita bisa menjadi penjudi. Kalau kita bergaul dengan ustadz, maka kita bisa menjadi ustadz. Kalau kita bergaul dengan pencuri, kita bisa menjadi pencuri. Pernah nggak ustadz berteman dengan perampok? Tidak pernah kan? Kalaupun ada itu sangat jarang. Makanya itu kita dipengaruhi oleh lingkungan. Kalau di lingkungan saya dulu banyak orang yang pencuri, ya kan? Oke. Maka saya bisa jadi akan menjadi seorang pencuri. Sudah. Oke, berarti kalau sosialisasi yang tidak sempurna ini dia berasal dari mana? Keluarga. Anak dimanja, terus kurang apa lagi contohnya nih? Contohnya apa lagi? Broken home. Tahu broken home? Rumahnya rusak karena tsunami, karena banjir. Nah, tahu broken home kan? Oke. Berarti apa? Apa tuh broken home? Oke, keluarga yang berantakan ya. Oke. Ini bisa kalau misalnya ayahnya atau ibunya bercerai, maka anaknya bisa jadi bandal gitu.
bisa jadi menyimpang gitu ya. Oke, yang kedua berarti kalau ini dikatakan ini dia pengaruh dari mana? Dari kalau ada keluarga ini dia dari lingkungan. Oke, saya kasih contoh. Kalau seorang ayah merokok sehingga anaknya yang masih bayi berumur 3 tahun, balita 3 tahun meniru sikap ayahnya. Itu faktor karena apa? Sosialisasi yang tidak sempurna atau sosialisasi sub kebudayaan? Selamat malam, nanti belajar dari YouTube saja ya. Kelasnya sudah mau selesai. Paling beberapa menit lagi. Oke. Iya, kalau seorang ayah, anak meniru orang tuanya yang merokok, makanya dia dikatakan sosialisasi yang tidak sempurna. Itu berasal dari keluarga. Kalau yang sub kebudayaan itu dia karena lingkungan sekitar. Contoh ada orang yang menjadi penjudi, penjual diri, maka dia akan menjudi. Ada seorang yang mabuk-mabukan di lingkungannya itu sangat sering ada dugem gitu ya. Terus dia juga jadi tergabung ke dalam hal yang seperti itu. Maka itu disebut sosialisasi sub kebudayaan. Oke. Bisa ya? Ada yang mau ditanya nggak? Nanti yang terlambat bisa belajar dari YouTube ya. Oke. Yang keempat, teori transmisi budaya. Teori transmisi budaya. Teori transmisi budaya merupakan perkembangan lebih jauh dari teori sosialisasi. Berarti lebih tinggi teori transmisi budaya, lebih tinggi. Ini diperkenalkan oleh Shaw dan Mickey atau Paul B. Horton dan Chester L. Ham. Bahwa di kampung-kampung yang berantakan dan tidak terorganisasi secara baik, di kampung-kampung yang berantakan dan tidak terorganisasi secara baik, perilaku jahat merupakan hal yang normal. Ada nggak di kampung kalian seperti itu? Kalau mencuri sudah hal biasa, gitu. Itu sudah dipandang sebagai tidak kejahatan lagi. Ada nggak? Atau ada yang kasih contoh lain nggak? Halo? Halo Mbak Siti Umayah, Mbak Sri Muji, Mbak Amelia, dan lain-lain. Masih dengar? Oke, masih ya. Oke, contohnya, kalau sekarang, bukan dulu, sekarang juga seperti itu. Mencontek itu menjadi kebiasaan. Benar nggak? Benar. Benar apa benar? Benar. Mencontek. Pinjam dong PR-nya gitu. Itulah teori transmisi budaya. Perilaku yang jahat itu merupakan hal yang normal. Sama halnya dengan di Taiwan. Pernah nggak lihat laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan yang sejenis berciuman, berpelukan di depan umum? Oke. Itulah teori transmisi budaya bahwa hal seperti itu sudah menjadi normal, ya, tergantung budayanya. Oke ya, itulah teori transmisi budaya. Dikatakan inti daripada teori transmisi budaya adalah ketika kejahatan itu dipandang sebagai suatu hal yang normal. Selanjutnya adalah teori anomi. Anomi adalah suatu keadaan masyarakat di mana tidak ada norma. Kalau dikatakan anomi ini tidak ada lagi norma di dalam masyarakat. Ini dia dikemukakan oleh Abang Emil Durkheim.
Oke, katanya masyarakat anomis ya, masyarakat anomis adalah masyarakat yang tidak memiliki norma pedoman mantap yang dapat dianut dan dipedomani oleh warganya. Artinya, tidak ada lagi norma. Contohnya tadi, contoh kumpul kebo. Tahu kumpul kebo kan? Ketika sepasang wanita atau rame-rame dengan pria tinggal serumah tanpa ikatan apapun, ya. Oke, yang keenam. Yang keenam adalah teori konflik. Maaf, kurang jelas ya. Ini dia teori konflik ya, yang keenam. Teori konflik. Bila dalam masyarakat terdapat beberapa kebudayaan khusus, etnik, agama, suku, bangsa, kedaerahan, dan kelas sosial. Oke, bila dalam masyarakat terdapat beberapa kebudayaan khusus, etnik, agama, suku, bangsa, kedaerahan, dan kelas sosial, maka akan sulit untuk menemukan adanya kesepakatan nilai. Benar nggak? Mengapa di Indonesia itu terjadi sering pemberontakan ataupun konflik? Mengapa di Indonesia sering konflik? Karena di Indonesia itu banyak sekali etnik, agama, suku, bangsa, kedaerahan, dan kelas sosial. Berapa suku di Indonesia? Hampir 400 suku, ya kan? Hampir 400 suku bangsa. Suku Madura itu tidak pernah cocok dengan suku apa? Ayo, siapa di sini suku Madura atau yang mengerti? Suku Madura itu tidak cocok dengan suku. Iya, dengan suku apa tidak cocok dengan suku Madura? Suku Dayak. Benar nggak? Mengapa seperti itu? Karena di Indonesia banyak sekali agama ataupun suku bangsa. Kalau satu tadi, ya tidak ada masalah. Itulah teori konflik budaya. Oke, aneka norma yang saling bertentangan yang berasal dari perbedaan aneka kebudayaan khusus akan menciptakan kondisi ketidaknormal. Contohnya, kaum minoritas yang hidup dalam dominasi masyarakat mayoritas. Contohnya, saya suku bangsa Australia, ya kan? Terus saya tinggal di Jawa. Maka saya bisa kena bully sama orang Jawa, gitu ya. Terus misalnya orang Papua yang tinggal di Jawa akan dikucilkan. Itulah sebagai contoh. Kaum minoritas. Bisa ya? Ahok Cina menjadi pemimpin mayoritas Muslim. Oke. Ini terjadi nggak pertentangan? Bisa jadi ya kan? Nah, itu tadi contoh dari Mas Saryono ya. Oke, ya itulah artinya teori konflik budaya karena perbedaan etnik, agama, suku bangsa, kedaerahan, dan kelas sosial. Biasanya kelas sosial itu artinya gini, tingkatan ataupun lapisan kelas sosial. Contohnya, anggota DPR dengan guru, ya kan? Sering konflik. Contohnya apa lagi?
karyawan di perusahaan dengan manajer ataupun bos. Nah, bisa ya. Pokoknya kaum minoritas yang hidup di dalam dominasi masyarakat mayoritas. Contohnya, ketika saya kemarin sekolah di sekolah yang berbasis agama Buddha, maka saya akan minder. Jadi ini menjadi konflik budaya bagi saya. Gitu. Nah, itulah contohnya ya. Saya kira sudah paham ini. Oke. Teori konflik kelas sosial. Teori konflik kelas sosial. Kalau dikatakan teori konflik kelas sosial ini menolak model kesepakatan nilai budaya dalam masyarakat sebagaimana dikemukakan teori konflik budaya. Oke. Kita lihat. Ini dia menolak model kesepakatan nilai budaya dalam masyarakat sebagaimana dikemukakan teori konflik budaya. Menurut teori konflik sosial, kesepakatan nilai budaya merupakan upaya yang diciptakan oleh mereka yang berkuasa demi kepentingan mereka sendiri sehingga nilai budaya mereka seolah-olah merupakan nilai budaya semua orang. Artinya, yang berkuasa adalah menjadi apa? Sesuka hatinya. Contohnya, yang berkuasa bersikap apa? Bersikap sewenang-wenang. Ini pasti ada kan yang kita mengerti contohnya. Contohnya ketika buruh, ya boleh juga ya. Ketika buruh tidak diberikan gaji yang cukup, padahal pekerjaannya banyak. Itulah teori konflik kelas. Ada kelasnya di sana, ada kelas. Kan kalau dalam sosiologi itu kan ada kelas apa itu? Kelas A, D, C, D, E, F, G itu enggak? Kalau di dalam sosiologi biasanya ada 3 kelas. Kelas apa itu? Kelas bawah, terus kelas apa lagi? Setelah bawah apa? Ayo. Setelah bawah apa? Bawah, menengah, atas. Lebih suka mana? Bawah, menengah, atau atas? Ayo, suka yang mana? Kelas yang mana yang lebih suka? Oh, terserah ya. Oke. Itulah yang dikatakan dengan teori konflik kelas sosial. Penganut teori ini tidak mengaitkan penyimpangan dengan perbedaan norma di antara kelas sosial berlainan, tapi mengaitkan dengan perbedaan kepentingan masing-masing. Ingat tadi karena ada perbedaan kepentingan masing-masing. Ini juga dikemukakan oleh Karl Marx dan Paul B. Horton dan Chester L. Hunt. Oke, kepentingan buruh contohnya apa? Kalau buruh biasanya meminta apa yang paling utama? Buruh. Apa yang diminta? Kenaikan gaji. Itulah yang dikatakan perbedaan kepentingan. Kalau misalnya manajer biasanya atau bos perusahaan meminta buruh bagaimana? Kerja yang baik, gaji murah, itulah perbedaan kepentingan itu. Ya.
Sudah? Oke. Iya, itu contohnya ya. Oke, kita lihat dulu pengertiannya di sini. Anomi. Anomi. Kalau dikatakan anomi, arti A itu apa? A. Apa itu artinya A? Tidak. Berarti tanpa ya, kehidupan tanpa norma. Sedangkan etika dan estetika, kalau dikatakan etika, estetika. Kemarin ada nggak ini keluar soalnya? Estetika. Placement testnya. Ada nggak estetika? Ada. Apa kemarin estetika? Gimana soalnya? Susah atau gampang? Ya, gampang MTS ya. Tahu MTS? Oke. Oke, gampang kan? Terus etika, kalau etika apa tadi etika? Ayo. Etika berarti nilai kebaikan. Sedangkan yang dikatakan estetika adalah nilai keindahan. Kalau etika ini terus fenomena sosial, fakta atau peristiwa yang terdapat dalam hidup masyarakat. Contohnya, apa saja fenomena sosial? Perjudian, pelacuran, pencurian, kriminal, dan kawan-kawannya. Ketertiban sosial, keadaan serba teratur. Konformitas, kalau dikatakan dia konformitas adalah kondisi ketika masyarakat berhasil menginternalisasikan artinya menyerap nilai sosial dan norma sosial sehingga mendorong individu untuk bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi kalau mbaknya tidak terlambat lagi, masuk kelas tepat waktu jam 9, terus belajarnya bagus, terus ya bekerja juga bagus, itu termasuk konformitas. Kondisi yang melakukan sesuai dengan nilai dan norma. Penyimpangan sosial negatif. Penyimpangan kan pasti negatif, tapi ada juga nanti yang positif. Kita lihat, penyimpangan sosial negatif, perilaku menyimpang yang melanggar nilai-nilai sosial. Penyimpangan sosial negatif yaitu perilaku menyimpang yang melanggar nilai-nilai sosial yang diidealkan masyarakat sehingga membawa kerugian pada orang lain. Contohnya tadi apa? Pencurian, pemerkosaan. Terus itu apa kemarin? Perilaku menyimpang seksual. Nah, iya. Oke ya. Penyimpangan sosial positif, perilaku menyimpang yang dilakukan warga masyarakat, namun tindakan tersebut masih selaras dengan nilai-nilai yang diidealkan masyarakat. Contohnya kemarin adalah seorang ayah yang menjual
boneka contohnya. Seorang ibu yang menjadi supir. Itu dia ya, penyimpangan sosial positif. Perilaku menyimpang. Segala tindakan individu yang tidak sesuai dengan nilai dan norma sosial. Oke, ini diganti. Bukan diganti, tambahin. Segala tindakan individu ataupun kelompok. Karena kan ada yang dilakukan kelompok kan. Contohnya tadi tawuran ya. Nah, itu dia. Tindakan kriminal, ini yang sering kalian lakukan ya. Penyimpangan dengan melanggar norma hukum. Contohnya apa? Pencopetan, terus kejahatan, dan lain-lain. Oke. Ada pertanyaan? Sebelum kita akhiri kelasnya, ada pertanyaannya enggak? Dari mbaknya ada pertanyaannya, dari siapa nih lagi? Semuanya, Mbak Amelia, Mas Aryono, Mbak Siti Musikatun, Mbak Sri Muji, Mbak Amelia, Mbak Siti Umayyah, Mbak Oni Cahya, Mbak Twiti, Mbak Saryanti, Siti Widiawati, Susi Sukarsi. Ada? Nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada, sampai hari ini dulu pertemuan kita. Kalau ada yang kurang jelas bisa juga ditanya saya di grup pesan ya. Nah, bisa ditanyakan saya di grup. Saya akan memberikan tugas dan silakan dikerjakan ya. Nanti besok atau hari Senin paling lama saya akan memberikan tugas untuk tugas kita yang pertama ya. Selamat malam semuanya. Sampai jumpa 2 minggu lagi ya. 2 minggu lagi. Tetap semangat belajarnya dan juga bekerjanya.